Happy weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus episode ke-19. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Mark Plus Inc. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Saya siap. Apa kabarnya nih, Pak? Pagi hari ini sehat-sehat, Pak? Ya, saya baru pulang seminggu dari Jogja, Solo, Semarang. Melihat PPKM di Semarang itu kok longgar sekali. Tapi kalau Jogja, tengah-tengah, Solo ketat sekali ya. Mungkin takut sama wali kotanya. Kalau Semarang orang kayak setengah enak gitu bisa makan di restoran dan lain. Tapi kok Jogja tengah-tengahnya. Nah, jadi ketemu rektor UGM di Jogja, bicara kerjasama di hotel, ketemunya kemudian sama rektor UNES di Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan rektor Universitas PGRI, Universitas besar ya. Itu dulu, nanti saya lanjutkan. Baik, siapa. Terima kasih Pak Hermawan. Nah, Marketeer, sebelum kita masuk nih ke segmen pertama pada hari ini, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir bersama kita secara virtual. Pada hari ini ada Profesor Insinyur Sofia W. Ali Syabana, MSc PhD IPU, Rektor Universitas Bakri. Apa kabar nih, Prof? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Ambar, selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Prof. Ya, baru balik dari Amerika kan katanya. Iya, betul. Bagaimana, Prof, kabarnya Amerika, kira-kira apa bedanya nih, Prof, dari Indonesia pada saat ini? Saat ini malah justru Delta varian naik ya di sana, tapi kelihatannya masyarakat di sana sudah aware ya bahwa vaksin itu adalah perlu ya. Jadi memang kita semua harus sadar juga bahwa vaksinasi itu harus dilakukan ya. Jadi supaya pandemik ini segera berakhir lah, karena kita harus mulai bekerja secara normal kembali seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ini saya akan menyapa pembicara kita, narasumber kita selanjutnya. Ada Dr. Iskandar Itan, SEMM, Rektor Universitas Internasional Batam. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dokter. Ya. Selamat pagi, Mbak Ambas. Apa kabarnya nih, Pak? Baik. Saya sapa juga, selamat pagi Pak Hermawan, selamat pagi Prof. Sofia. Ya. Baik, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Hermawan Kartajaya mengenai entrepreneurial marketing. Silakan, Bapak. Sambil minum kopi nih, silakan dong kalau mau minum kopi, karena kita kan hari Sabtu, jadi informal aja. Saya ini hampir 74, jadi berusaha berpakaian supaya youth look gitu. Apa namanya apa Bu? Yang old ya, yang old sekarang. Jadi youth gitu ya. Jadi kepingin yang old. Nah, saya yakin Ibu dari Amerika orangnya katanya sudah paling enak sekarang, semua visa dipermudah, dan Biden beda sama illegal katanya di sana, keluar semua dikasih $100 kalau disuntik Pfizer katanya loh. Saya tidak tahu. Nah, jadi ya enak sekali di Amerika. Biden beda sekali dengan Trump. Dan hari ini saya mau mengantarkan sial ini dulu. Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Jadi creativity itu Bagong, simbol kreatif, komedi kan, lucu gitu Bagong. Petruk itu solusi. Jadi buat saya inovasi itu solusi, kalau Bagong itu kreatif. Kreatif belum tentu solusi. Tapi kalau tidak ada yang jalanin, entrepreneurnya percuma. Ini Gareng, ini Semar. Leader itu yang sehari-hari mengawal supaya penuh kebijaksanaan. Creating value with values gitu. Tapi kalau creating value kayak
Gareng itu maunya banyak tapi tidak ada yang mengendalikan, bapaknya enggak bisa. Ini lawannya PIPM, Productivity Improvement Professional Management. Nah, kampus itu pada umumnya dulunya tidak peduli ini. Ya kecuali kalau kampusnya kampus desain apa, memang di sini aja itu. Tapi tidak di PIPM biasanya malahan. Tapi sebagian besar kedokteran, engineering, hukum apa itu orang dicetak menjadi profesional dan manajemen di bidangnya masing-masing, teknis dan productivity-nya kalau sudah masuk perusahaan diukur dan diimprove. Kaizen itu bahasa Jepangnya. Nah, sekarang kenapa kok saya masuk di Dewan Pendidikan Tinggi? Mungkin karena sejak 31 tahun yang lalu, Makplus ini barusan ulang tahun ke-30, oleh Philip Kotler dibikinkan buku. Nah, ini cerita tentang saya dan Makplus mengharukan sih. Philip Kotler membuat, ini bukan cetakan saya, ini World Scientific. Jadi World Scientific menulis dengan Withenwan. Withenwan di Singapura, Pak Iskandar. Ini NTU. Jadi dulu bekas direktur teknopreneurship. Sekarang mau pensiun, sekarang dia tinggal ngajar marketing kayak saya ini. Withenwan tak ajak nulis buku bersama Philip Kotler, beberapa buku. Saya kan nulis buku sudah 23 tahun ya. Sejak 98 sudah 10 buku. Buku ke-10 lagi ditulis, sekarang akan diterbitkan waktu G20 Summit di Bali nanti tahun depan. Dan itu saya sama Withenwan ini sama Philip Kotler sama Jackie Musri. Adiknya Irwan Musri itu doktor, 25 tahun di tempat saya. Beda sama Irwan Musri yang dagang terus. Kalau Jackie memang ketua alumni S2 S3 UI. Itu kalau di Makplus kita panggilnya Dekan Makplus Institute. Karena di kita itu ada majalahnya. Nah, ini seperti ini, Marketeers. Dan kalau sekarang ini Marketeers TV, yang sekarang ini Marketeers TV. Ini Marketeers Goes to Campus edisi ke-19 ya. Nah, ini majalah marketing dan entrepreneurship ini kalau marketing nomor 1 lah di Indonesia karena sering menang-menang di mana-mana dan memang yang lain core-nya ada di consulting dan riset. Jadi beda sekali dan saya 31 tahun bikin kampus sendiri. Jadi ini satu lantai di Tower 88, lantai 8 Casablanca, dan saya tinggalnya di sini, Bu. Jadi saya ini single 17 tahun sendiri karena Katolik dan tidak boleh nikah lagi. Ketua NU cabang Katolik katanya orang-orang penggemar Nabi Muhammad. Jadi saya Katolik tapi penggemar Nabi Muhammad. Katanya Pak Said Akil digelari Ketua NU cabang Katolik. Katanya dari Gus Dur, katanya enggak tahu. Saya dibilangi, katanya Gus Dur ngomong gini, Hermawan itu jangan jadi mualaf. Biarin aja Katolik tapi ngomong yang baik-baik tentang Islam, katanya. Wah. Jadi itu PR, biar orang ketiga yang ngomong tentang kita gitu. Nah, jadi ini buah karya ke-10. Ini Indonesianya, tapi ini dicetak terbatas dan diterbitkan pada waktu 73. Jadi pada waktu ulang tahun 73 tahun lalu HK 73 saya dapat Ki Dwijo Waskito dari Pak Ganjar di Jawa Tengah. Di atasnya dicetho itu, di Karanganyar itu. Sama bupatinya dikasih gelar Ki Dwijo Waskito, guru yang visioner. Nanti 18 November tahun ini di Baduy, Bu. Mau pindah Baduy. Perayaannya di Baduy mau dikasih gelar guru. Guru apa gitu. Ini Ki Dwijo Waskito, guru visioner. Nah, 72 di Jogja jadi Kangmas sama Pak Sultan. 71 di Jawa Barat jadi Asep, Bu. Ada perayaannya resmi. Jadi aku ini boleh pakai nama Asep. The first non-Muslim Asep 70 di Bali, Bu. Saya punya museum marketing 3.0 bersama Philip Kotler di Bali. Diresmikan Philip Kotler 10 tahun yang lalu bersama keluarganya datang di Ubud. Siapa yang tidak senang ke Bali gitu, kalau sudah sampai Bali udah lupa pulang udah. Nah, saya mintain tempat sama Raja Ubud. Nah, Amba ini lain, purinya lain, purinya di Denpasar sana. Ini di Ubud.
Nah, saya itu punya penasihat 7 gubernur. Jadi sudah tua gini, bantunya Bali, NTB, NTB, Sulut, Jatim, saya orang Surabaya, jadi Bukoviva, Jabar, Riau, Banten, tapi bukan Kepri, Pak. Bukan Kepri. Saya tidak kenal gubernur Kepri. Tapi kalau yang 7 ini dikasih surat angkatan. Pokoknya kalau sambil minum kopi, ngobrol sama saya nggak bayar. Tapi kalau sudah mulai melibatkan tim, ya bayar. Soalnya 150 orang. 150 orang sekarang. Full time itu 150 orang. Dan anaknya orang pinter-pinter, pusing. Ya, gajinya pusing sekarang. Nah, tapi ya kita mati-matian, wong kita ngajari orang, kita sendiri mesti nunjukkan bahwa kita agresif terus, dan terus ini nanti akan terbit buku internasionalnya, Bu. Namanya Entrepreneurial Marketing. Jadi ini entrepreneurship-nya di sini, marketingnya di sini. Jadi Entrepreneurial Marketing itu IM. Jadi nanti marketing itu tidak bisa kalau tanpa entrepreneurship sekarang. Jadi entrepreneurship itu kata-kata yang paling wah di dunia sudah pokoknya. Makanya saya kalau di marketing, Ibu Bapak, saya ini udah sudah sampai Philip Kotler 23 tahun, nulis 10 buku sekarang dan banyak yang bestseller. Ini yang terakhir. Ini marketing 5.0, ini Nabi Muhammad, Technology for Humanity. Jadi dengan teknologi ini saya takut kalau tidak ada humanity-nya malah dipakai untuk sesuatu yang tidak karuan. Jadi orang digitalisasi, tetapi lupa peranan human. Saya tidak mau. Jadi di sini 5.0 ini orang Jepang senang karena Society 5.0. Nah ini baru terbit tanggal 7 Januari tahun ini oleh Wiley Amerika, New York City, New Jersey. Ini sudah 15 bahasa yang beli. Indonesia belum beli. Indonesia selalu terakhir. Karena copyright-nya ada di Wiley, jadi tergantung publisher Indonesia mau nawar berapa gitu. Tapi Korea pasti pertama. Jadi 3.0 11 tahun yang lalu 27 bahasa, itu Nabi Muhammad tenan itu. Human spirit. 3.0 itu human spirit. Kalau 1.0 itu kita bertumbuh pada produk. Seperti UKM sekarang. Pokoknya bikin produk jadi UKM. Mati, masuk online mati, Pak. Kena predator-predator itu. Customer don't buy the product, customer buy the brand. Customer buy the price gitu. They don't really understand the product. Nah, kalau 2.0 customer, Pak. 3.0 human spirit. Itulah saya jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu the only prophet yang mengatakan kita boleh dagang asal jujur. Nah, 4.0 itu 3 tahun lalu 24 bahasa. Nah, ini baru 7 bulan sudah 15 bahasa. Jadi Wiley optimis sekali ini akan melampaui 2 itu. Tetapi kan yang 3.0 ada museumnya di Bali. Nah, jadi spirit Nabi Muhammad itu saya abadikan. Marketing untuk kejujuran itu ya mulai 11 tahun yang lalu. Makanya Ketua NU Cabang Katolik itu. Nah, saya berpegang dengan adanya digitalisasi, bahaya sekali, karena orang bilang, loh sekarang bargainingnya ada di customer, enggak. Salah itu. Justru big data ini sekarang, yang menguasai dunia itu Google, Amazon, dan perusahaan-perusahaan besar yang mengelola data customer. Nah, jadi kita mau diapa-apain terserah perusahaan besar sebetulnya. Jadi kalau perusahaan besarnya tidak benar-benar 5.0 bahaya. Jadi makanya saya di SBM ITB itu mulai dari pendirian sama Profesor Kuntoro. Nah, saya senangnya di sana diajar ethics semester 1, bukan agama. Agama itu macam-macam boleh, tapi ethics. Ethics itu diajarkan di semester 1. Orang masuk sekolah bisnis itu, Bu, diajari ethics. Nah, kemudian mereka pakai sistem 3 tahun, Bu. Jadi sebelum MBKM, sebelum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebetulnya SBM ITB itu sudah merdeka duluan. Karena cuma 3 tahun dan setahun harus praktek.
dikasih duit, dikasih pinjaman, disuruh praktek sungguhan. Nah sekarang Pak Nadiem setengah mati. 5 tambah 2 tambah 1, 8 semester itu 5 prodinya, 2 di luar, boleh ngajar, boleh apa, ke luar negeri, boleh belajar apapun. Di sini terima magang yang dari dulu sudah merdeka itu juga BINUS. Jadi mereka magangnya setahun, bagus 2 semester. Kita kasih magang bersertifikat. Kalau enggak 2 tahun kita kasih surat aja. Magang di Makpres ini kan kita saring betul-betul dan bekerja bersama konsultan. Jadi kita nanti menggerakkan, ketika saya menghadap Pak Nadiem, teman saya juga, Prof. Nizam, Dirjen Dikti, apalagi sudah. Makanya saya di Dewan Pendidikan Tinggi, tugas saya adalah mem-BKM-kan, membantu secara informal. Tapi kalau dari perjalanan kemana-mana, Bu, sama Bapak, swasta seperti Ibu Bapak ini lebih gampang. PTN ampun. Ketentuannya macam-macam. Ada PTN, saya ini dokter honoris causa dari ITS, saya tidak lulus ITS, tidak bakat sekolah aku. Profesor saya dari Korea, tidak ada yang ngakui di Indonesia, tidak ada, karena tidak akademik. Buku-buku saya dianggap buku vokasi. Sertifikasi itu kan baru sekarang aja diakui. Ada mulai 3 tahun lalu sudah ada PTN yang sertifikasinya sama kita, tapi sekarang laris 40-50 kampus sudah dan bertubi-tubi sekarang permintaan ke kita. Ya Indonesia modelnya gitu. Kalau di luar negeri kan sudah merdeka ya. Jadi prodinya apa, belajar apa, ditransfer. Nah makanya di sini saya terima kasih hari ini kita kerjasama sama 2 universitas swasta. Dalam perjalanan saya ke UGM, kemana-mana, saya lihat kayak 17 Agustus, wah langsung disambut. Tapi kalau negeri, waduh, rektornya mau, dosennya tidak mau. Dosen ini takut kehilangan kekuasaan. Rasanya kan dia paling pintar sedunia gitu ya kan. Nah jadi kalau 2 semester belajar di luar, loh memang pinter mana manajer perusahaan itu sama saya gitu. Jadi kita sebagai rektor ini mesti pinter-pinter ngomong. Tapi kalau swasta, tergantung yayasannya aja. Kalau yayasannya oke, apalagi di Batam, benchmarknya Singapura. Saya kasih contoh NTU, Pak ya. Saya ini 5 tahun advisor rektor NUS, Pak. Pernah 5 tahun. 5 tahun MBA UI. Aku 5 tahun MBA UI. Saya bandingkan ini. Saya pikir di UI saya bisa melakukan banyak 5 tahun. Nggak bisa apa-apa. Karena di MBA itu kan mayoritasnya dosen. Jadi kita orang luar ini ya sudah penonton aja. Yang ketuanya biasanya orang luar. Tetapi kan ya nggak bisa apa-apa. Kita karena saya lihat mentalitas dosen itu susah. Nah jadi ya memang kalau Singapura begini Pak. Contohnya begini. NTU. Ini NTU kan. Wittenward ini NTU. Nah jadi kalau NTU itu dulu dekannya 12. Engineering, mesin, sipil kayak ITB, ITS lah. Terus sama pemerintah dibilangi diganti. Jadi engineering dikumpulkan satu Pak. School of Engineering. Dekannya satu aja. Dari 12 jadi satu. Nah kalau di Indonesia berantem Pak. Bisa demo ke rektornya. Kok enakan jadi dekan kok jadi kajur itu gimana, kaprodi itu kan enggak enak. Nah kemudian dibikinlah humanity. Termasuk kedokteran. NTU itu punya School of Humanity. Nah humanity sama engineering ini 2 kutub yang sekarang jadi kutubnya SIEL dan BIPM dan Kampus Merdeka itu. Kemanusiaannya ini. Nah kalau kita lupa kemanusiaan, lupa Nabi Muhammad, bahaya ini. Ini jadinya teknologi terlalu dominan. We can do whatever we want to the customer with technology. Contohnya begini, saya ini senang Netflix kan, sudah tua, mau apa lagi.
Kalau saya senang nonton film perang, dikasih film perang terus. Karena AI-nya kan begitu. Produktif kan. Tapi kan tidak bagus untuk saya. Mestinya kalau film perang ya dikasih film romance lah. Nah, jadi dari situ sederhana saja melihat kita tidak boleh melepaskan engineering. Nah, NTU, engineering sama humanity, tengahnya ini adalah bisnis. Jadi cuma 3, school of, school of, school of. Nah, kalau yang within one ini direktur teknopreneurship itu tidak punya dosen, ngambil sini, ngambil sini, ngambil sini. Very simple, cuma 3 dekan. Nah, jadi kalau di Indonesia saya bayangkan bagaimana bisa kayak begini, apalagi negeri. Kalau di sana nurut sama pemerintah, buka universitas keempat jadi, universitas kelima bagus, politekniknya maju. Jadi ya mudah-mudahan Batam itu membenchmark ke sana, dan UIB itu kan swasta. Jadi Bapak Ibu yang swasta ini saya harapkan maju di depan. Pak Nizam sendiri kepingin supaya swasta ini cepat maju, akademik berbau vokasi, vokasi berbau akademik. Saya mau tunjukkan 1-2 slide saja, mana CLP IPM, tunjukkan supaya dikit aja. Ini CLP IPM, Punokawan, kalau PIPM ini Nakulo Sadewo, Arjuno, Bimo, Yudhistiro. Jadi ini dari Jawa, saya bawa ke luar negeri. Kemudian satu lagi nanti akhirnya jadi balance scorecard semacam ini. Coba satu lagi seperti ini. Teknologi harus diseimbangkan dengan humanity, marketing dengan finance. Ketemunya di operation, tapi saya tidak mau membahas ini. Ini cuma ringkasan saja bahwa Marketplace Institute terus berpikir terus. Dan saya diajak Philip Kotler, bukan cuma sekarang, dia bilang life begin at 70. I'm still 20 katanya, 90 itu 20. You are 4 years old. Jadi let's work until I'm 100 katanya. Waduh, orang Amerika itu kan gitu ya. Jadi saya terpacu terus ini 6.0, 7.0, 8.0 entrepreneur marketing sampai jadi balance scorecard baru nanti. Keseimbangan marketing dan finance. Satu lagi yang SUS, coba. Nah, saya mempunyai pikiran seperti ini. Bahwa di dunia mungkin China bisa fake ini. Tapi basically di dunia seperti ini termasuk Indonesia. SUS gini, pelan-pelan. Nah, 21, 22 menurut saya transformatif, nggak bisa adaptif. Kalau kita lihat pilarnya strategic management itu ada 4. Adaptif, transformatif, planning, visionary. Ada strategic management yang visionary, planning, transformatif, adaptif. Nah, kalau 2020 itu adaptif, 21 ini transformatif. Begitu juga untuk universitas. Universitas ini menurut saya tidak boleh cuma ngurusi PSBB, masuk keluar digital, nggak bisa. Arahnya apa? Karena dunia itu akan menuju SDG dan Gen Z. Gen Z itu produktif dan Gen Alpha tahun ini sudah umur 11. Jadi Gen Alpha itu akan menjadi nanti 2030 akan menjadi mahasiswa. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan transformasi 21-22, kita akan ketinggalan. Itu dulu pembukaan saya, mudah-mudahan ini merangsang pembicaraan. Kita kepingin juga mengetahui Bakri dan UIB ini the past, the present, and the future. Apa yang dilakukan, siapa tahu bisa menjadi pelajaran untuk komunitas yang ada di sini, karena sudah 19 angkatan, sudah ribuan, dan kita saling belajar dan mungkin kita bisa kerjasama. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Founder and Chairman Marketplace Inc. Di hari yang berbahagia ini kita semua akan menjadi saksi lahirnya kolaborasi antara Marketplace Institute dengan Universitas Bakri dan Universitas Internasional Batam. Sebuah langkah besar bagi keempat lembaga ini yang harapannya akan menjadikan kolaborasi ini untuk membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia ke depannya. Nah, untuk kesempatan pertama kita akan mempersilahkan nih kepada
Pak Hermawan Kartajaya mewakili Marquess Institute bersama Profesor Sofia untuk memulai simbolisasi penandatanganan kerjasama secara virtual ini yang akan disaksikan oleh para marketer semua aja yang ada di rumah. Ini ada namanya Profesor Insinyur Sofia W. Ali Zabana, MSc PhD IPU. Di sini Hermawan Kartajaya saja. Jadi kita kerjasama pengembangan SDM, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, peningkatan kapasitas lembaga, kegiatan lain. Jadi ini payungnya, Bu. Tapi nanti konkretnya mungkin yang pertama sertifikasi dulu, karena kita punya 3 sertifikasi brand service sales. Kalau marketing Ibu jangan khawatir, saya udah sampai kemana-mana dan saya punya organisasi Asia Marketing Federation, kuat sekali 17 negara. Jadi sertifikasinya mulai dari sertifikasi Marquess dulu, BNSP sama Asia. Jadi dosennya biasanya ikut BNSP, tapi dosen yang mau lanjut bisa sertifikasi Asia Marketing Federation. Bukunya sama semua, buku Philip Kotler sama buku saya. Jadi sama. Dan saya dengar katanya Ibu baru pulang, jadi tidak sempat ngeprint dan sebagainya. Jadi kita simbolisasi ini aja ya. Kita foto supaya ada fotonya. Gimana ini fotonya ini? Foto sama Ibu. Ya, jadi ini pertanda saja antara kerjasama antara Bakri, Universitas Bakri, tetangga, dan Marquess ya. Nah, matur nuwun Ibu, mudah-mudahan Bu Sofia, kita jangan MOU aja. Saya saben Sabtu MOU ini. Tapi ternyata tidak semua konkret. Jadi saya selalu kejar-kejar sama anak buah saya senangan kontrak dulu daripada MOU sebetulnya. Tapi ya jalurnya katanya MOU, MOA. Waduh, panjang sekali. Jadi kita kan orang kerja ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Prof. Sofia, dan juga Pak Iskandar. Semoga dari penandatanganan kerjasama ini, ke depannya Universitas Bakri, lalu Universitas Internasional Batam, dan juga Marquess Institute semakin memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Selamat sekali lagi Bapak Ibu. Nah, marketeers, berikut tadi kita saksikan bersama lahirnya kolaborasi yang kita harapkan akan membawa manfaat baik bagi seluruh lembaga yang terlibat, serta kita semua berharap bagi kerjasama ini ke depannya melahirkan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Marketeers, selanjutnya kita akan beranjak ke segmen yang selanjutnya. Dengan visi menjadi organisasi yang dinamis, yang secara aktif turut serta dalam pengembangan sains, beserta bisnis yang mandiri, unggul dan bermartabat, yang tanggap serta kompetitif dalam menghadapi persaingan nasional maupun internasional. Tahayal, perguruan tinggi ini baru saja diganjar peringkat kedua perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Dari Times Higher Education, seperti apa langkah-langkah yang diterapkan Prof. Sofia, Rektor Universitas Bakri menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi Prof. Sofia akan menceritakannya, akan langsung dipandu oleh Pak Hermawan Kartajaya. Setelah yang satu ini, tetap di Marketeers TV. Selamat datang di Universitas Bakri. Universitas yang memiliki visi, a globally recognized university through engagement with industries and experiential learning methods. Berawal dari Bakri School of Management yang didirikan pada tahun 2006, Universitas Bakri resmi bertransformasi menjadi salah satu universitas di Indonesia di tahun 2010 dengan 10 program studi. Saat ini, Universitas Bakri telah memiliki Magister Manajemen Program, Double Degree Program MBA, dan Dual Degree Program of Bachelor. Kerjasama internasional yang mapan juga terjalin dengan puluhan institusi luar negeri, telah dituangkan melalui Double Degree Program, Student Exchange, dan juga Collaboration Research.
transformasi besar satu dekade yang telah berhasil membawa Universitas Bakri di tahun 2021 sebagai perguruan tinggi swasta kedua terbaik se-Indonesia. Universitas Bakri berhasil meraih peringkat ke-138 dari 5.116 affiliation yang tercatat dalam database Scientific and Technology Index, ditandai oleh keberhasilan para dosen dalam meraih pendanaan penelitian nasional dan World Research Grant dari pemerintah Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing bangsa, kelompok usaha Bakri mendukung penuh Universitas Bakri di dalam proses perkuliahan, penelitian, dan inovasi. Melalui kolaborasi yang erat, bersama-sama kami siap menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Sebagai industrial university yang menerapkan metode experiential learning, Universitas Bakri memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai instansi, universitas, dan berbagai sektor industri dari dalam dan luar negeri. Mahasiswa tidak hanya akan berinteraksi dengan para pengajar, tetapi juga dengan para tokoh nasional dan internasional, praktisi, serta para CEO dan jajaran direksi di dalam kelompok usaha Bakri. Saya memilih Universitas Bakri karena dihadapkan dengan dua pilihan, apakah mau menjadi seorang followers atau menjadi seorang leaders. Dan saya memilih untuk menjadi seorang leaders. Universitas Bakri membekali saya kualitas pendidikan yang luar biasa dari para dosen, dan ini yang menjadikan saya seorang entrepreneur sejati. Berlokasi di lingkungan yang sangat strategis, terletak di epicentrum kota Jakarta, semakin meningkatkan mobilitas dan kesempatan para mahasiswa untuk merasakan pengalaman langsung berinteraksi dengan beragam stakeholders. Universitas Bakri juga menunjang pembentukan karakter dengan nilai profesional, caring, dan inovatif. Dengan unit kegiatan mahasiswa yang mengasah keterampilan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan para lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan inovator yang kreatif tanpa batasan bisa memimpin lapangan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri hanya bisa didapatkan di Universitas Bakri. Didasari cita-cita membentuk SDM yang unggul, Universitas Bakri merupakan ekosistem akademik yang mendukung setiap mahasiswanya untuk terus meraih berbagai prestasi dan siap mengantarkan untuk menciptakan inovasi serta solusi bagi Indonesia dan dunia. Universitas Bakri, experience the real things. Marketeers masih bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus. Marketeers bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah ada di aplikasi Zoom ataupun YouTube. Dalam segmen kedua ini kita akan berbincang bersama Bapak Hermawan Kartajaya dan juga Prof. Sofia, Rektor Universitas Bakri yang akan dipandu langsung oleh Pak Hermawan. Pak Hermawan, Prof. Sofia, the time is yours, silahkan. Ibu, saya sudah tidak bisa menunggu lagi untuk mendengarkan Ibu. What is the update of Universitas Bakri dan what will be the tomorrow of Universitas Bakri? Silakan Ibu, monggo. Baik. Oke. Ada beberapa presentasi yang akan saya lakukan. Silahkan bisa dimulai. Oke, jadi pada saat ini yang akan saya presentasikan di sini adalah mengenai pandemi dan tantangan bagi perguruan tinggi. Next slide. Jadi kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini dan disrupsi, kita lihat bahwa selain disrupsi IT dan digital, pandemi COVID-19 juga hadir sebagai faktor disrupsi baru bagi dunia pendidikan. Jadi kita tahu bahwa 97,6% sekolah telah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, sedangkan 2,4% sekolah yang masih tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar di instansi pendidikan. Dari 2,4% itu kita lihat 30,8% telah melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah karena belum adanya jaringan internet atau perangkat pendukung pelaksanaan belajar dari rumah. 23,1% sekolah berada di daerah khusus pedalaman, 11,5% sekolah bukan daerah yang terjangkit COVID-19, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah dan tidak ada kebijakan dari kepala sekolah. Berikutnya.
Tiga tantangan pembelajaran secara online. Kita tahu bahwa secara online itu tentunya ada serangan cyber. Jadi berdasarkan Kaspersky mencatat ada 168.550 pengguna dari LMS, Learning Management System, yang menghadapi ancaman serangan cyber. Jadi di tahun 2020 kita tahu meningkat 20,4% dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian dengan pembelajaran secara online juga, secanggih apapun penerapan teknologi dalam proses pembelajaran, namun tetap tatap muka itu merupakan tidak bisa digantikan. Jadi peran guru, dosen, dan interaksi belajar mengajar secara langsung itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Yang ketiga adalah penetrasi teknologi dan internet yang belum merata. Berikutnya. Nah, tantangan implementasi dari MBKM. Jadi sebetulnya Universitas Bakri ini sebelum adanya MBKM juga sejak tahun 2009, sebetulnya kami 2009-2010 kami itu sudah memiliki seperti tagline yang menyatakan experience the real things. Jadi artinya kami sudah menerapkan bahwa industri itu harus dekat dengan pendidikan tinggi. Juga kita juga cukup dekat karena memang disupport oleh kelompok usaha Bakri. Jadi CEO baik dari perusahaan kelompok usaha Bakri maupun dari industri lainnya atau dari company lainnya itu secara berkala memberikan pengalaman ke dalam kelas. Jadi artinya merupakan bagian dari kurikulum di Universitas Bakri. Jadi dengan adanya MBKM ini bagi kami tidak sulit untuk menerapkannya ya. Jadi kalau kita lihat MBKM itu sebenarnya memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan lebih cepat ya. Jadi artinya penerapan lulusan itu juga cepat terserap. Kemudian juga dosen juga mendapatkan pengalaman dari praktisi dan seterusnya. Selain menghadirkan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan pengalamannya, MBKM juga menghadapi tantangan di dalam pandemi ini, terutama pada aspek kolaborasi dengan dunia industri. Jadi kita lihat dari dunia industri sendiri, 65% dunia usaha di Indonesia stop beroperasi. Dampak dari COVID-19 terhadap usaha di Indonesia. Kemudian di tengah situasi pandemik, sektor industri juga banyak yang operasinya menjadi semakin terbatas, bahkan berhenti. Sehingga untuk membangun kolaborasi dengan industri di tengah situasi pandemik, tantangannya semakin besar. Berikutnya, Universitas Bakri bagaimana kontribusinya kepada Sustainable Development Goals. Jadi Universitas Bakri telah berkontribusi dalam pencapaian agenda Sustainable Development Goals dalam kerangka The Higher Times Education. Berdasarkan ranking dari THE tahun 2021 untuk kriteria SDG 4 Quality Education, Universitas Bakri telah meraih posisi keempat untuk perguruan tinggi se-Indonesia bersama dengan Universitas 11 Maret, UI, dan ITB. Kemudian untuk kriteria SDG 13 Climate Change, Universitas Bakri berada pada peringkat keempat perguruan tinggi se-Indonesia bersama dengan Undip, IPB, dan Unpad. Jadi Quality Education Climate Actions menjadi peringkat kedua PTS terbaik. Berikutnya. Nah, apa sih sebetulnya yang kita lakukan? Karena kita tahu tadi juga telah disebutkan oleh Pak Hermawan bahwa inovasi itu sangat penting. Inovasi di dalam pembelajaran juga sangat penting. Nah, Universitas Bakri juga sudah melakukan berbagai inovasi di dalam pembelajarannya dan terutama di tengah pandemi ini. Jadi kita perlu meningkatkan inovasi dari seluruh dosen, seluruh mahasiswa, dari seluruh jajaran sivitas akademika. Apa saja yang telah kita lakukan selama pandemi ini? Yaitu melalui Pusat Studi Geopark Universitas Bakri. Para dosen memberikan pelatihan peningkatan literasi media digital kepada masyarakat setempat. Kemudian juga Pusat Studi Geopark Universitas Bakri juga melakukan pengembangan konsep wisata berkelanjutan di area Geopark Batur, sebab kami melihat bahwa Geopark ini akan menjadi destinasi wisata yang sangat potensial baik pada masa pandemik maupun setelah pandemi. Kemudian dengan adanya MBKM ini kita tahu bahwa Dikti sudah memberikan kesempatan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk
untuk memberikan inovasinya melalui kedai reka. Dan alhamdulillah Universitas Bakri sudah mendapatkan 3 kedai reka. Jadi ada inovasi yang sudah didanai oleh hibah dari Dikti sebesar sekitar 2,9 M sampai dengan bulan Desember 2021 ini. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami perguruan tinggi swasta yang memang harus bersaing dengan perguruan tinggi negeri, dan itu adalah tidak mudah untuk mendapatkan hibah sebesar itu dalam waktu yang cukup singkat bagi perguruan tinggi swasta. Nah, kolaborasi Universitas Bakri dengan Energi Mega Persada, dengan PT Wiratman dan PT DD Tekno atas dukungan dana dari Dikti dalam program kedai reka, dosen-dosen Universitas Bakri melakukan pengembangan 4 desa wisata dan pembinaan UMKM masyarakat di wilayah Bentu di Riau, mendirikan blast loading center dan pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi terbaru melalui kerjasama dengan industri. Kemudian juga mendukung implementasi gerakan revolusi mental kepada masyarakat, sektor UMKM, dan mahasiswa atas dukungan Forum Rektor Indonesia, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi saya pun juga sangat aktif di dalam Forum Rektor Indonesia, dan kebetulan sudah menjadi dua periode ini saya sudah dipercaya sebagai Ketua Komisi Inovasi dan Kerjasama bekerjasama dengan industri. Jadi itu juga yang menyebabkan bahwa network dari seorang pimpinan dalam hal ini sebagai rektor juga sangat dibutuhkan agar universitas bisa menjadi tidak tertinggal dan juga selalu memiliki network yang cukup luas dengan sesama perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Berikutnya. Nah, hal lain juga yang kita terapkan itu adalah pengembangan kewirausahaan. Saat ini terdapat 4 startup yang sudah terbentuk dan 4 startup yang masih dalam pembinaan. Jadi kami memiliki unit khusus di Universitas Bakri untuk membina para mahasiswa untuk mengembangkan kewirausahaan. Dan salah satu startup yang sudah terbentuk itu adalah Eureka, portal informasi independen seputar karir. CEO-nya adalah Sahlan Sidik ya dari program studi manajemen. Kemudian Just School EduTech dengan CEO-nya adalah Najib Yusuf dari PIIB. Kemudian Bepah Kopi yaitu Kopi Gayo Aceh dengan CEO-nya Maulana Wiga dari prodi program studi ilmu politik. Kemudian Dukatif dengan yaitu portal EduTech dengan CEO-nya Muhammad Rifadi dari Prodi Manajemen. Jadi mungkin mengenai Maulana Wiga ini juga merupakan suatu kebanggaan bahwa Maulana Wiga ini sebagai CEO dari Bepah Kopi ini juga telah dikukuhkan oleh Pak Jokowi dan Menteri Pertanian menjadi Duta Petani Milenial Cerdik Indonesia awal Agustus 2021 ini. Jadi ini merupakan juga salah satu bukti nyata bahwa memang pengembangan kewirausahaan ini sangat penting di sebuah universitas, khususnya dalam menghadapi pandemi dan juga semua untuk bersaing secara nyata di dunia global dan juga baik nasional maupun internasional. Demikian barangkali presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Ya, jadi saya tadi melihat yang tertarik sekali pada ini, Universitas Bakri di tengah pandemi ini, saya lihat ada mendukung implementasi gerakan revolusi mental ya Bu ya. Betul, ya. Di sini ada FGD Room, Bu. Ini FGD Room ini kita namakan revolusi mental karena dulu tim UI yang diminta timnya Pak Jokowi, waktu Pak Jokowi belum dilantik, itu sudah ke sini. Jadi surveinya di sini, FGD dengan berbagai orang, dan saya boleh mengatakan lahirnya di sini. Dan saya ikut dandani konsepnya, kemudian bahkan dokumen asli revolusi mental itu kami bantu untuk diserahkan ke Perpustakaan Nasional, Bu. Sama Prof. Paulus dari UI, sosiolog ya. Jadi ya cukup bersejarah, tapi sebetulnya aslinya FGD yang
one way mirror gitu. Jadi kliennya di sebelah sini sering kita pakai FGD. Ya. Tapi kita pinjamkan waktu itu untuk timnya Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi saya lihat juga di sini ada UKM ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, ICSB ini organisasi kuat, Bu. Ya. Dan saya incoming global chairman, jadi chairman. Jadi kita mesti ketemu cepat ini, Bu. Karena di global chairman ini, di global ini ada gerakan namanya WI, Bu. Women Entrepreneurship. Dan ada data dari riset dunia, Indonesia itu satu dari 6 negara saja di dunia yang jumlah women entrepreneur-nya, WI-nya, itu 50%. Ya. Kan perempuan Indonesia itu kan memang beda ya. Makanya saya kerjasama ICSB Indonesia, waktu saya cuma 1 tahun ini, saya bilang sama pengurus Indonesia, saya kan chairman Indonesia juga. Sekarang presidennya itu Jackie Musri, Dr. Jackie Musri, adiknya Irwan itu loh, Bu. 25 tahun nama saya, ketua alumni S2 S3 UI, tapi di sini 25 tahun. Nah, saya sama pengurusnya itu bilang, tolong kita gerakkan WI Indonesia. Nah, Ibu kan perempuan juga. Nah, kami punya kira-kira 6 orang korwil perempuan. Karena saya ini turun sendiri minta-minta kayak anaknya Pak Sultan, Gusti Bendoro itu saya barusan di Jogja ketemu. Saya minta Orwil Jogja, memang dia senang UKM beliau. Nah, kemudian istri Gubernur NTB itu juga istri Gubernur Babel, itu saya minta sendiri. Bu Airin itu Banten, yang pegang Banten. Airin yang terkenal itu dulu wali kota Tangsel 2 kali, sekarang enggak, tapi tetap pegang ini. Tapi kan dia ketua perempuan Golkar kalau nggak salah ya. Jadi saya enggak lihat partainya. Nah, mungkin Ibu kan kalau tertarik, saya libatkan dalam gerakan WI ini. Ini lagi dibentuk di Indonesianya dan akan kita resmikan Februari 2022 di Bali. Ya. Karena Winslow Sargent dari Amerika itu orangnya Obama untuk UKM, ya, akan datang ke Surabaya dan Bali, ya, Februari 2022 untuk persiapan, ya, Juli 2023 itu yang World Congress yang saya hostnya itu, ya, di Bali itu. Jadi nanti ada sekjennya namanya Dia Yusuf, ya, pakai hijab gitu, dan teman saya yang pembina UKM dia bekas co-chairwoman dari WI Internasional, tapi sekarang sekjennya Indonesia, presidennya Dr. Jackie Musri. Jadi mudah-mudahan kita bisa kerjasama konkret. Ya. Saya senangnya kalau tiap Sabtu ini bisa selalu dapat ide. Kalau tak kenal tak sayang, ya toh. Nanti kalau ketemu offline lebih banyak idenya biasanya, karena offline itu kan waktunya terbatas, tapi macam-macam toh. Kalau gini kan fokus gitu. Nah, jadi ini satu ya. Nanti Ibu tak jamu ke sini aja dulu, nanti saya ke sana gampang. Siap. Saya senang jalan-jalan kok Mas Yan. Walaupun udah suntik 2 kali saya. Jadi aman. Jadi saya 74 komorbidnya banyak, tapi saya jaga terus. Jadi saya tidak seperti anak-anak saya yang enggak berani keluar. Kalau aku keluar aja, tapi hati-hati gitu ya. Nah, jadi saya enggak keluar. Jadi saya nanti undang Ibu dulu sesudah selesai PPKM. Mungkin kalau level 3 apa-apa kita lihat dulu ngopi atau apa. Kalau enggak mau makan ya ngopi. Biasanya tiap hari makan siang sama jenderal, sama menteri, sama apa. Di sini lihat studio, lihat Philip Kotter Theater Class, lihat FGD Room. Nah, itu sambil ngomong ICSB, Bu. Iya. Nah, itu yang dari saya cuma itu komentarnya, nanti ada tanya jawab. Tapi saya mau menyapa dulu Pak Dion. Ini teman lama saya ini, kok tahu-tahu muncul ini apa sekarang punya universitas. Mana Pak Dion, coba munculkan. Pak Dion ini orang topnya Yamaha di Indonesia. Ya, dan saya pernah bantu Pak Dion cukup lama dan beliau marketer of the year pertama
Ya Pak Dionisius Betty. Sampai sekarang masih pegang Yamaha atau Pak Dion? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, apakah Bapak membentuk Universitas Yamaha di Indonesia? Kok tahu-tahu masuk kampus? Saya menghargai sekali Bapak mau hadir di sini. Beliau ini Marketing of the Year yang pertama kita sebelum Pak CT. Tahun berapa itu? Ya, anggota Makplus Forum pertama, tapi Marketing of the Year-nya tahun berapa? Yang pertama pokoknya sebelumnya Pak CT. Sesudah itu terus-terusan tiap tahun biasanya di Pacific Place itu terbesar 5.000 biasanya. Sekarang jadi 5.000. Sebelum pandemi itu conference kita 5.000. Wah, wis Marketing of the Year itu di situ. Tapi zaman Pak Dion rasanya masih di Mulia masih 2.000. Pak Dion, terima kasih mau hadir. Bapak mau bicara sebentar di sini. Silakan Pak Dion. Kalau mau bicara sebentar. Special guest. Ya, surprise ketemu Pak Hermawan. Sudah umur 73 tapi luar biasa ya. Ini Bapak 74 Pak, hampir 74 Pak. 74. Ini Bapak marketer Indonesia nih. Jadi zaman saya itu lulus ITB itu nggak ngerti marketing. Jadi pertama kali Pak Hermawan tuh tahun 98-99 posisi eksekutif di Sampurna. Ditinggalin jadi guru marketing kita semua. Jadi saya yang pertama kali daftar waktu itu jadi member. Dan ya, saya member pertama ini. Jadi orang sipil yang nggak ngerti marketing itu saya belajar banyak. Dan ini belajar dari Makplus Institute. Saya daftar di member pertama. Dan saya kuliah di UI S2. Tapi apa yang saya pelajari jujur bicara ya, itu dari Makplus itu jauh ilmunya di atas UI. Sorry kalau ada yang hadir. Terima kasih Pak. Makasih. Nah, tetap mikir terus. Saya belajar banyak dari ilmu Makplus, membuat Yamaha berkembang pesat dan sukses. Ya, terima kasih Pak. Dengan bantuan Pak Hermawan, motorcycle Yamaha itu di nomor 1. Jadi ya, mudah-mudahan ini kerjasama yang luar biasa. Kalau adik-adik kalau sudah lulus universitas belajar di Makplus gitu. Ya, ayo Pak, kita bisa kolaborasi lagi dan kalau pemikiran jangan khawatir, terus jalan terus, kita keep on thinking dan tidak pernah selesai karena ada motivatornya. Yang memotivasi itu Philip Kotler. Kalau kita mikir-mikir karyanya tidak diterbitkan sama Wiley percuma. Ya toh. Jadi kalau trade book itu kan seneng sampai berapa bahasa. Kalau jurnal kan beda ya. Kan jurnal itu kan dilihat sama kalangan-kalangan akademis. Ya, saya tidak ngejar profesor tapi dikasih profesor dari Korea ya sudah. Saya tidak ngejar doktor dikasih doktor honoris causa dari ITS ya sudah. Saya tidak ngejar master dikasih master dari Inggris ya sudah. Ya sudah, tapi akhirnya yang S1 yang benar itu ya sekolah di Ubaya itu, tapi tidak pernah sekolah, cuma ujian aja gitu ya. Sudahlah. Jadi gelar-gelar nggak perlu. Aku pikir kalau ibu perlu di kampus. Kalau nggak gelarnya nggak dipasang nanti nggak sah itu nanti. Ya toh. Itu kalau Pak Nizam itu masih gitu. Pak Hermawan ini mesti diprofesorkan katanya. Loh, tapi kan aturannya nggak bisa. Ya Bu Megawati ini bangsa ini jadi profesor. Tapi ya itu kan khusus itu. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang dia nyariin gitu perguruan tinggi negeri yang mau memprofesorkan saya. Tapi Pan RB nggak bisa. Masih macam-macam lah. Itu Bu. Jadi saya Makplus Institute itu memang perguruan tinggi vokasi nih. Tapi ini ada saya repnya khusus untuk Babson. Jadi makanya nanti mau ke Babson juga Oktober karena saya lama ini ada John Chen, ada Pak Nisa. Mana keluarin sebentar dong supaya UIB tahu juga kita punya program untuk lectures Bu. Ya. On Becoming Entrepreneur Lectures yang ngajar Babson. Yang ngajar Babson. Ya. Dan bareng sama kita. Kita sudah ngikutkan 2 orang. Kalau di sana aslinya 3 minggu, di sini kita bikin 2 minggu. Online saja, 1,5 jam, tapi metode pengajarannya pakai Babson semua. Dan nanti tolong kirim
orang, kalau tidak salah kita batasi 20 orang, kalau satu orang kalau tidak salah 7 juta, kalau 3 orang berapa gitu, lupa aku, nggak tahu. Ini 2 minggu sertifikat Babson dan kita, nah ini ada sialnya, ada segala macam studi adab untuk Indonesia. Jadi ini 2 minggu kita bersama Babson, Bu, kita bersama Babson. Tapi nah aneh dosen-dosen di sini ini kalau dikasih bahasa Inggris nggak mau, itu aneh gimana ini. Jadi aku mikir-mikir jadi campuran, Bu. Jadi nanti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ya kita batasi kalau bisa 40 orang kalau nggak salah ini. 40 dulu. Nggak tahu berapa. Nanti ada ini, tapi saya mengundang lecturer sini sekarang. Jadi kita kerjasama. Kita undang khusus untuk dosen-dosen supaya bisa memberikan entrepreneurship program itu secara benar. Babson kan nomor 1 ya. Di Akioto Yoda itu lulusan Babson. Dan Akioto Yoda itu saya pernah ketemu dan saya dikasih penghargaan karena saya yang branding Lexus di Indonesia. Nah jadi Akioto Yoda itu waktu 100 tahunnya Babson itu dia pidatonya kayak Steve Jobs di Harvard gitu, melegenda. Nah, John Chen itu direktur Asia Pasifiknya teman saya dari Harvard. Saya dulu pernah ke Harvard untuk 2 minggu PCM-PCL, Program Focus Methodology and Participant Centered Learning Case itu. Nah, sekarang dia pindah Babson, minta tolong saya. Bersama Pak Nizam, dan nanti saya ikut ngajar, Jackie ikut ngajar, Jerau ikut ngajar, dan itu ada Nova sama Ardi, 2 orang kita yang S2 tapi kandidat S3 juga yang kepingin nanti fokus bersama dosen-dosen. Kirim aja dosen-dosen muda, Bu. Baik. Jadi supaya revolusioner. Ya, kayak kita ini sudah masa lalu ini, kirim aja yang muda-muda supaya nanti fresh gitu pemikirannya. Termasuk Pak Tan juga dari Batam. Oke, Amba, silakan Amba. Baik, terima kasih Pak Hermawan dan juga Prof. Sofia. Marketers kita akan berlanjut nih ke sesi selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Yang pertama mungkin dari Bapak atau Ibu Alvino dari Universitas Internasional Batam. Ini mungkin bisa dijawab oleh Prof. Sofi dan juga Dr. Iskandar. Pertanyaannya adalah pandemi ini kan kita belajarnya pada daring semua ya Bapak Ibu. Jadi selama pandemi ini, selama pembelajarannya daring, apakah kualitas dari mahasiswanya ini menjadi lebih baguskah? Atau ada penurunan nih dari kualitas mahasiswanya dari pembelajaran daring ini? Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Memang sangat sulit ya dalam zaman pandemi seperti ini. Seperti yang setelah saya presentasikan juga bahwa peran dosen dan guru itu memang belum bisa terkalahkan dengan teknologi ya. Jadi tetap tatap muka itu jauh lebih baik daripada teknologi. Karena bonding antara student dengan mahasiswa itu masih tetap harus diperlukan. Jadi berbicara mengenai kualitas, kami sendiri belum mengukur ya seberapa menurun atau malah makin baik ya. Tetapi kalau saya bicara mengenai kemampuan teknologi dari para mahasiswa dengan adanya pembelajaran secara online ini meningkat. Jadi mau tidak mau baik mahasiswa maupun dosen ya kita diminta untuk diminta untuk lebih mampu untuk menguasai teknologi. Kalau tidak tentu pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga pandemi ini atau secara online ini memaksa kita semua untuk berinovasi dengan cara apapun. Pembelajaran pun kita harus menggunakan berbagai cara agar para mahasiswa itu juga menjadi mengerti mengenai pembelajaran. Tapi mengenai itunya ada positif ada negatifnya lah kalau saya bilang. Jadi positifnya itu adalah memang peningkatan dari penguasaan teknologi. Kalau menurunnya
saya belum bisa menjawab secara pasti berapa, tapi kita bisa lah secara online ini kita meningkatkan inovasi kita dan tentunya dengan tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sofi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Prof. Sofi. Prof, pertanyaannya adalah apakah di Universitas Bakri itu ada program-program untuk meningkatkan entrepreneurship dari mahasiswanya, dan kira-kira bagaimana nih Prof? Apakah ada yang hanya untuk Indonesia saja UMKM untuk pembuatan entrepreneurship untuk globally, ataukah hanya domestik di Indonesia saja? Silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang di kampus kami memiliki unit khusus yang menangani kewirausahaan. Jadi khusus bagi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menjadi entrepreneur itu kami akan bina ya, mulai dari startupnya sampai dengan suksesnya ya, nanti bisnis plan dan lain-lain. Nah, kami juga tidak menutup kemungkinan bagi mereka-mereka yang bisa bersaing secara global, jadi tidak harus nasional saja. Buktinya seperti yang saya juga telah sampaikan di dalam presentasi, itu salah satunya ada startup yang berupa Bepah Kopi itu, dan CEO-nya adalah Maulana, itu juga sudah mendapatkan ya rekognisi secara internasional. Jadi kami membuka kesempatan yang luas bagi para mahasiswa dan tentunya kita dukung secara penuh ya dari Universitas Bakri ini. Jadi bila mereka memiliki kemampuan, kita akan support ya. Jadi waktu itu juga Bepah Kopi itu harus presentasi ya di Turki dan lain-lain, kami support secara finansial. Dan juga bagi para mahasiswa yang memang memiliki potensi yang sangat baik, itu juga kami memberikan beasiswa. Jadi terbuka bagi mereka. Jadi tidak harus secara nasional, tapi secara internasional pun kami selalu akan mendukung bagi mereka. Begitu barangkali. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sofi. Terakhir, ini pertanyaan untuk Pak Hermawan Kartajaya, Pak. Pertanyaannya dari Ian, dari BAKP, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak melihat program Kampus Merdeka bisa menjadi jawaban nih Pak untuk mahasiswa lebih mengenal dunia kerja nantinya, dan apakah akan berpengaruh Pak? Bagaimana kira-kira Pak Hermawan? Coba diulangi. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak melihat program Kampus Merdeka bisa menjadi jawaban bagi mahasiswa untuk nantinya lebih mengenal dunia kerja, dan apakah akan berpengaruh untuk mereka? Ya, jadi sebetulnya Kampus Merdeka itu kalau yang saya tahu, saya akan mengunjungi mungkin sudah 30 kampus ini ya secara sukarela, karena perjalanan bisnis ke cabang-cabang saya di Bali, Surabaya, Bandung, Solo, Jogja, Semarang, saya selalu berusaha mengunjungi rektor. Makanya saya lihat PTN lebih susah dari PTS ya. Kalau vokasi sudah merdeka dari dulu. Nah, jadi sebetulnya Kampus Merdeka ini bukan untuk sekedar menyiapkan supaya lebih relevan dengan industri, tapi supaya menjadi pengusaha juga. Dua. Nah, Kampus Merdeka ini sudah, MBKM ini sudah menyediakan berbagai pilihan. 8 semester, 5 tambah 2 tambah 1. Yang 2 semester ini kan bisa magang, bisa ngajar di desa, bisa exchange student di luar negeri, dan macam-macam. Dan satu prodi lain kan itu kan belajar, banyak yang belajar marketing, banyak belajar entrepreneurship dan sebagainya. Makanya saya lihat kalau PTS yang lebih lincah ini mau menjalankan itu, dan banyak yang sudah menjalankan seperti BINUS, itu dulu Presiden University itu sudah merdeka dari dulu, SBM ITB itu sudah merdeka. Nah, sebelum ada aturannya malah mereka dulu susah cari dukungan. Nah, sekarang mereka memang lebih nyaman. Nah, sekarang saya yakin kalau ini dijalankan betul-betul, karena
pemerintah itu budgetnya besar sekali untuk membantu. Seperti tadi saya lihat Bakri juga dapat berbagai program ke Daereka dan sebagainya. Kemarin saya ke mana ya? Ke PGRI, Universitas Swasta, PGRI Semarang, UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Itu hampir setiap yang ditawarkan dikti yang ada bantuannya dia dapat semua. Ya. Karena mereka memang aktif memprogramkan MBKM lah. Tapi kan tidak semua universitas swasta itu seperti itu. Mungkin bisa inisiatif sendiri, mungkin kalau PTN masih berantem di dalam, rektornya mau, yang lain tidak mau, sehingga sedikit-sedikit. Tapi kalau kemarin aku lihat di UGRIS di Semarang itu luar biasa ya. Dapat bantuan banyak karena dikti itu kan otomatis mengeluarkan dana ratusan miliar kepada universitas yang memang programnya jelas. Nah sekarang kami lagi dalam rangka membranding ke Daereka juga. Nah jadi ya kita banyak dilibatkan dalam riset, dalam implementasi. Kita juga kerjasama prodi khusus dengan Unpad, Bandung, UGM, Jogja, ITS Surabaya, selain ITB ya. Nah untuk supaya anak-anak magangnya ini bisa kita pakai untuk membina UKM. Jadi nanti Makpres di belakangnya. Kasih brand gitu mamanya. Brand itu yang paling susah, bukan paling gampang. Orang awam bilang brand itu paling gampang, panggil aja tukang logo gitu. Bukan itu. Tapi brand management itu is totally different dengan logo. Karena namanya brand management and development. Karena kalau sudah brand management, brand leadership, itu ngomongnya udah marketing secara keseluruhan. Nah itu biasanya kita lebih berperan di situ. Jadi jawaban saya cukup itu, dan ini masih banyak pertanyaan pasti. Saya harap bisa dicatat, disalurkanlah kepada Ibu Sofia maupun kepada Pak Tan, supaya kalau bisa dijawab. Itu kan juga branding juga ya, branding juga. Kalau yang ke kita ya sebisa-bisanya ada tim kita yang menjawab, walaupun kita banyak urusan, ini urusan branding juga ini, supaya kita itu responsif di dalam komunitas kampus ini. Saya mau menutup ini dengan sekaligus kembali lagi ke sini. Saya barusan WA sama Pak Nizam. Pak Nizam saya minta membuka dan menutup. Nah, kalau di Indonesia kan modelnya gitu, menutup dan membuka. Ya, pembukaannya Pak John Chen dan di tengah-tengah kita yang akan mengajar. Nah, jadi mohon teman-teman yang ada di sini bisa ikut ini supaya 40 kota dari Babson ini bisa terpenuhi. Selain itu kita punya program juga untuk perusahaan Breakthrough Innovation, itu Babson semua yang ngajar karena kita tidak ikut-ikut, itu cuma 20 orang ya. Ini beda lagi. Itu yang Babson, kita akan menjadi partner Babson karena entrepreneurship ini lagi naik daun ya, betul-betul untuk di Indonesia khususnya. Sebetulnya agak telat sih, Pak Ciputra sudah mulai dari dulu. Dan kalau kita berkunjung ke Universitas Ciputra itu ya dia tidak malu-malu, the entrepreneurial university. Dan memang saya lihat di sana-sana itu almarhum Ciputra sudah ada, tetapi spiritnya ada di mana-mana. Saya kalau ke Surabaya mengunjungi kampus itu senang ya. Lihat itu bagaimana ketemu dosennya, ketemu mahasiswanya ya. Ini yang apa ini? Building innovation ya. Ini yang untuk perusahaan. Ini yang untuk perusahaan. Tapi ini bukan untuk kampus yang tadi. Saya pikir itu dulu dari saya, Amba. Silakan ditutup. Terima kasih Prof. Sofia, Pak Tan. Dan untuk teman-teman yang di sini ini, yang di sini aja bertahan 270 ditambah yang di YouTube dan sebagainya. Biasanya easily 400, 500, 600. Apalagi kalau special edition biasanya sampai 700. Tetapi kita database-nya sudah 1000 lebih.
Nah, ayo kita barengan kerjasama, kolaborasi. Kita nggak bisa kerja sendiri, percaya saya. Nggak ada satu Babson aja kepingin kerjasama sama kita. Harvard juga kepingin kerjasama. Kita juga agennya Kellogg di Indonesia. Itu brand-brand yang terkenal. Begitu dia nggak ngerti daerahnya, kerja sama-sama kita. Ayo kita kerjasama, sama-sama di Indonesia. Tapi kita punya fokus sendiri-sendiri. Jangan pernah menutup diri untuk kerjasama. Para profesional biasanya menutup diri. Entrepreneur beda, collab sama orang. Manager takut posisinya diambil orang. Leader enggak. Nah, itu bedanya SIAL sama PIPM. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Prof. Sofi, dan juga Dr. Iskandar. Marketeers, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi Marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa Marketeers.